Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, penuh sukacita, luar biasa. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong berkati kami agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian King Kong badannya besar. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Saat Pagi Hari. Pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Dalam
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mau belajar firman-Mu melalui cerita firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan mohon agar kami dapat mengerti dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, semoga kalian tetap sehat-sehat di rumah dan tetap semangat sekolah minggunya. Hari ini kakak yang akan cerita. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah merayakan 2 perayaan besar orang-orang Kristen. Yang pertama, perayaan hari kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Dan yang kedua, kita mengenang bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, pasti kita sangat senang karena Tuhan Yesus mau mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita waktu Tuhan Yesus bangkit. Pasti kita sangat senang. Tapi, tahukah adik-adik, kesenangan itu tidak semua orang rasakan loh di hari waktu Tuhan Yesus bangkit. Waktu hari Tuhan Yesus bangkit, belum semua murid tahu dan sadar bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Banyak murid yang masih ragu, bahkan mengira Tuhan Yesus mayatnya dicuri. Sehingga mereka sangat sedih, bahkan di antara mereka ada yang pergi jauh dari Yerusalem tempat Yesus mati dan dikuburkan. Yuk kita baca dulu yuk ayat firman Tuhan kita yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat ke-13. Lukas pasal 24 ayat ke-13. Kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah adik-adik, di sana kita mendengar bahwa ada 2 orang murid yang pergi ke sebuah desa meninggalkan Yerusalem. Desanya namanya Emmaus. Dan mereka meninggalkan Yerusalem tepat di hari Yesus bangkit. Dalam perjalanan mereka ngomongin tentang apa yang terjadi dengan mayat Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus bukan bangkit. Mereka mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus tidak ada dalam kuburnya. Mayatnya tidak ada. Tapi mereka kira Tuhan Yesus bukan bangkit. Melainkan mayatnya dicuri oleh orang lain. Itulah yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Mereka sangat sedih, mereka bingung harus berbuat apa. Mereka sudah nggak tahu mau lakuin apa. Dan saking sedihnya, akhirnya mereka meninggalkan murid-murid yang lain dan pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan itu, waktu mereka sedang berbicara, lagi ngobrol, tiba-tiba datang. Datang siapa ya? Ada orang asing yang tiba-tiba ikut berjalan bersama-sama mereka. Dan orang tersebut bertanya tentang apa sih yang lagi mereka bicarakan. Akhirnya mereka kasih tahu sama orang ini tentang apa yang terjadi. Mulai dari waktu Yesus ditangkap, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Bahkan dia menjelaskan juga bahwa mayatnya telah dicuri orang dan mereka nggak tahu tempatnya di mana. Mereka gak bisa melihat, ternyata yang saat itu datang bukan orang asing biasa, tapi Tuhan Yesus sendiri yang datang. Mereka gak mengerti dan gak mengenali karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mungkin karena silau, mungkin karena saking sedihnya jadi mereka gak memperhatikan. Jadi mereka gak sadar bahwa mereka sedang berbicara bersama dengan Tuhan Yesus sendiri yang telah bangkit. Nah, sesampainya mereka di kampung Emmaus,
tiba di sebuah desa, mereka mengundang orang yang tidak dia kenali tadi, yang sebenarnya Tuhan Yesus, untuk makan bareng mereka. Karena hari itu juga sudah mulai gelap. Jadi mungkin mereka berpikir, kasihan kalau jalan sendirian, sehingga diajak masuk dan makan bersama. Nah, di saat makan, orang asing tadi yang ternyata Tuhan Yesus memecahkan roti, dirobek, dibagi-bagi kepada mereka. Dan dia pun juga membagi-bagikan anggur. Murid-murid yang tadinya gak kenal, murid-murid yang tadinya tidak tahu, dia langsung ingat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka langsung tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Tapi waktu mereka kenali, waktu mereka udah kenal, justru Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Menghilang dari depan mereka. Tapi mereka berdua langsung yakin. Mereka yang tadinya sedih langsung yakin. Mereka yang tadinya bingung langsung percaya bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar dicuri, tapi Tuhan Yesus telah bangkit dan mau ada untuk mereka, menguatkan mereka. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tahu dengan baik bahwa ada murid yang belum percaya. Tuhan Yesus mengenal dan mengetahui hati semua murid-muridnya dan hati semua orang. Sehingga ketika murid-muridnya ini sedang sedih, sedang kebingungan, Tuhan Yesus mau datang untuk mereka, menguatkan mereka dan membuat mereka percaya kembali bahwa Tuhan Yesus memang harus mati untuk menebus banyak dosa manusia. Tuhan Yesus juga pasti bangkit di hari ketiga dan bukan dicuri. Nah, Tuhan Yesus yang sama juga akan ada untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tahu loh kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi bingung, kalau kita lagi ketakutan. Nah, Tuhan Yesus dekat dengan kita. Sehingga seharusnya kita minta tolong kepada Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Jangan pernah lupa untuk berdoa meminta tolong. Jangan malu untuk berdoa dan meminta tolong. Karena Tuhan kita ada untuk kita semua. Untuk kakak, untuk adik-adik, untuk semua orang. Kita harus mau berdoa kepada Dia. Karena Dia, Allah kita, pasti ada untuk kita. Membuat kita berani, membuat kita gak bingung lagi, membuat kita kembali bahagia. Karena Tuhan mau kita bahagia. Nah adik-adik semua, itu cerita kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena Tuhan ada untuk kita. Dan jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk PR kita hari ini adalah aktivitas membuat kreativitas. Nanti bahan-bahannya udah ada dan silahkan kerjakan seperti ini ya. Kudaki-daki, kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk terus percaya dan mau selalu mengandalkan Allah kami. Terima kasih karena Tuhan mau ada untuk kami kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan telah hadir dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.